oleh Tuhan. Di pagi hari yang sangat indah ini, ada suatu percakapan, yaitu seorang pemimpin, orang Farisi, namanya Nikodemus, adalah pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Jawab Tuhan Yesus kepada Nikodemus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Dalam pemimpin agama orang Yahudi ini tidak mengerti apa makna yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang lahir baru. Kalau orang tidak dilahirkan dari air dan roh, maka orang itu tidak akan melihat kerajaan Allah. Bila seseorang tidak mengalami kehidupannya, ada suatu pertobatan, pengakuan iman di dalam Tuhan kita Yesus Kristus melalui ritual pembaptisan, maka orang itu belum mengerti makna arti lahir daripada lahir baru, kelahiran kembali. Dia harus mengalami, dia harus dibaptis, dia harus menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dibaptis dengan air, menunjukkan bahwa baptisan itu melambangkan suatu kematian. Dan ketika seseorang itu dibaptiskan dengan air, maka orang itu ditenggelamkan dan dia telah bangkit dari air, diangkat dari air, dia telah bangkit dan hidup dalam pengakuan iman percaya Tuhan Yesus. Maka orang ini menyandang kehidupannya menjadi hidup yang baru. Yang lalu telah berlalu, yang baru telah datang. Jadi kehidupan bukan lagi dia yang hidup, tetapi kehadiran Allah yang hidup dalam kehidupannya oleh kuasa Roh yang akan membimbing orang itu. Sehingga di dalam pengenalan pribadinya akan Tuhan, melalui iman di dalam Yesus Kristus, maka orang inilah sudah menjadi ciptaan baru. Diciptakan melalui pengakuan imannya di dalam Yesus Kristus. Dilakukannya melalui baptisan, diiklarkan melalui baptisan, termeteraikan oleh kuasa daripada Tuhan dalam penebusan, karya penebusan dosa dan kesalahannya, dan dikuburkan melalui masuk dalam air, dalam penguburannya, maka disitulah dia dibangkitkan dari air. Dan dia tidak lagi hidup dalam dirinya, tetapi Roh Allah yang akan memimpin hati seseorang itu. Dan tidak lagi dikuasai dalam kehidupan
yang lama, tapi hidup dalam kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Putra yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dituliskan di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan kepada anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya supaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang percaya boleh menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan. Dengan iman percaya kepada Yesus, maka orang itu tidak lagi menanggung dosa dan segala kesalahan. Karena apa? Orang yang sudah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, mereka telah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Dengan kematian Yesus di kayu salib adalah kematian bagi dosa umat manusia. Dalam kebangkitannya menunjukkan kemakuasanya sebagai pribadi Allah itu sendiri. Mati pada hari yang ketiga, dikubur, dan pada hari yang ketiga Dia bangkit dari antara orang mati. Ini menunjukkan kemakuasaan Tuhan atas dirinya dengan karya penyelamatan umat manusia yang penuh dengan syarat dengan dosa dan kesalahan. Tapi orang yang mau mengakuinya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, orang ini mendapatkan anugerah keselamatan yang daripada. Jadi orang ini bukan lagi dia yang hidup, tetapi dia Allah yang hidup dalam dirinya, memimpin hati dan pikiran, dipimpin oleh Roh Tuhan yang menyertai orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena di sini dikatakan bahwa di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi itu pemberian Allah. Keselamatan, kamu diselamatkan oleh iman, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Oleh imanmu kepada Tuhan Yesus, itulah yang membawa kamu diselamatkan, membawa kamu mendapatkan pengharapan. Sebab di luar Kristus tidak ada pengharapan untuk dapat seseorang masuk dalam kerajaan surga. Hanya orang yang berkenan menerima kehadiran Kristus Yesus di dalam dirinya, maka orang itulah berat menerima anugerah keselamatan. Tuhan telah berfirman di dalam Injil Yohanes pasal yang kelima ayat 24, sesungguh-sungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup dan tidak turut dihukum. Tidak turut dihukum, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Saat seseorang itu mendengar akan perkataan Tuhan dan membuka hatinya terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, saat itu seseorang telah menerima anugerah keselamatan, pengampunan dosa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan Nikodemus?
seorang pemimpin agama Yahudi. Mereka tidak mengerti mana kehidupan hidup kembali, lahir kembali. Artinya ketika seseorang itu menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, orang itu dibaptis, dan setelah orang itu keluar dari air dan dibangkitkan dari air, menunjukkan bahwa dia lah hidup, lahir kembali. Yang lalu telah berlalu, yang baru sudah datang. Sebab tidak ada seseorang Yahudi atau orang ahli Taurat yang akan mendapatkan keselamatan jiwanya serta orang ahli Taurat, pemimpin agama Yahudi sangat merindukan akan keselamatan bila seseorang itu dapat melakukan 10 hukum Taurat. Ternyata tidak ada seorang pun yang dapat melakukan 10 hukum Taurat. Jadi satu yang gagal sudah merupakan gagal semuanya. Jadi tidak memenuhi kriteria untuk mendapatkan keselamatan. Jadi kriteria untuk mendapatkan keselamatan ternyata melalui pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus yang olehnya kita mendapatkan keselamatan. Jaminan keselamatan itu kepastian, bukan mudah-mudah. Yesus dapat melakukan 10 hukum Taurat. Orang Yahudi benar-benar Tuhan Yesus sebagai kemanusiaannya, dia melakukan 10 hukum, dia dijalankannya. Dan oleh sebab itu, dengan pengorbanannya di Yerusalem sudah menebus semua dosa dan kesalahan manusia. Yang percaya kepadanya maka tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Akan kembali menjemput kita orang percaya yang mati dalam Tuhan, sudah ada di dalam kubur, akan dibangkitkan terlebih dahulu, baru kita dibangkitkan. Setelah orang yang mati dari kubur dibangkitkan dari kubur, diubah menjadi tubuh kemuliaan, terangkat ke surga. Orang yang percaya di dalam Yesus Kristus barulah yang berimannya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia diangkat, diubah menjadi tubuh kemuliaan. Kehadiran Tuhan sebentar lagi untuk membawa kita di mana Tuhan ada berada di surga. Maka di situ Tuhan menyediakan tempat bagi kita semua orang yang berkenan, orang yang membuka hatinya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam kehidupan. Dan orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang telah menerima Kristus Yesus sudah diselamatkan, maka orang itu harus berbuat baik kepada semua orang, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan seperti mengasihi dirinya sendiri. Itu tanda ucapan syukur kepada Tuhan bahwa kita sudah diselamatkan, maka kita harus berbuat baik kepada semua orang, tidak terkecuali. Itulah hukum Tuhan adalah kasih.
hidup di bawah kasih karunia Tuhan, bukan di bawah kutuk hukum Taurat, tetapi sekarang kita hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Anugerah Tuhan sudah diberikan kepada kita orang yang percaya. Kita tidak perlu takut dan khawatir tentang apapun juga di dalam kehidupan ini, karena Tuhan sudah mencatat dalam kehidupan kita sebagai ahli waris kerajaan surga. Orang-orang yang percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi juga disebut sebagai anak-anak Allah yang berhak menerima ahli waris kerajaan Allah, kerajaan surga, yaitu orang-orang yang percaya dalam namanya, disebutkan sebagai anak-anak Allah, seperti yang dicantumkan di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama. Saudara yang dikasihi oleh Injil Yohanes pasal 1 sudah menunjukkan kehadiran Kristus Yesus sebagai manusia yang diam di antara kita, yang olehnya kita boleh mendapatkan anugerah keselamatan, yang percaya kita disebutkan sebagai anak-anak Allah, yang akan mendapatkan ahli waris kerajaan surga. Itu sudah dikatakan. Kehadirannya Allah menjadi manusia, berinkarnasi untuk membawa kita dalam pengharapan, menerima Kristus sebagai Tuhan dan sudah mendapatkan pengharapan, ada keselamatan, kepastian. Tidak mudah-mudah, tapi kepastian. Hanya iman dalam Yesus, maka engkau akan selamat. Maka engkau telah hidup baru bersama dengan Tuhan. Yang lalu telah berlalu, yang baru sudah datang. Oleh berkat kasih karunia dan anugerah Tuhan, itu telah dinyatakan. Oleh kasih karunia Tuhan yang telah dinyatakan di dalam kehidupan bagi kita orang percaya. Diberkatilah saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan membuka hati ketika Tuhan Yesus berfirman, "Ini aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa mendengar suaraku dan membukakan pintu hatinya, aku akan masuk bersama dia. Dia akan bersama dengan aku." Ini di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat 20. Tuhan Yesus sedang mengetuk pintu hati saudara. Barang siapa membukakan pintu hatinya untuk menerima kehadirannya di dalam kehidupannya, Tuhan akan bersama dengan dia. Dia bersama dengan Tuhan. Dan akan makan sehidangan dengan Tuhan. Dan apa yang Tuhan Yesus sudah sediakan, dan itulah menjadi bagian bagi kita orang-orang yang telah menerima kasih karunia keselamatan daripada Tuhan dan iman dalam Yesus, maka engkau akan hidup diberkati Tuhan, diselamatkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.